suara, tapi juga melakukannya dengan cara yang disesuaikan dengan kontur spesifik gangguan pendengaran anak, termasuk karakteristik ear mode dan kondisi telinganya. Liang telinganya, ukuran liang telinganya itu seperti apa, besar kecilnya bagaimana. Dan penyesuaian ini sangat penting untuk perkembangan bicara, akademik, prestasi yang tadi saya jelaskan ya. Kalau kita udah tepat fittingnya, insya Allah itu anak berkembang dengan bagus dan juga diikuti dengan terapi yang konsisten. Next. Nah, teman-teman mungkin bisa bedakan ada dua di sini ya. Gambar pertama, gambar kedua. Yang validasi yang mana? Gambar nomor mana? Atas atau bawah? Sorry, posisi atas atau bawah? Yang validasi. Kalian tahu? Validasi yang mana? Bawah mana? Yang atas siapa? Nggak ada yang milih. Ya, jadi yang verifikasi adalah yang di atas, yang validasi adalah yang di bawah. Ya, verifikasi itu kita memverifikasi, kita mengukur, kita mau melakukan pemeriksaan yang objektif, tanpa ada campur tangan orang tua, tanpa ada campur tangan si anak harus ngapain, atau campur tangan kita. Cukup kita lakukan prosedurnya, lalu alat akan mengukur. Itu verifikasi. Kemudian validasi itu adalah kita meyakinkan bahwa kita mau lihat alat bantu dengar ini manfaatnya sudah pas belum. Kalau kita bicara manfaat, berarti misalnya anaknya gangguan dengarnya di 80. Harapan kita kan di badan speech ya, dia bisa mendengar percakapan dengan normal. Nah, manfaatnya itu tercapai atau tidak, itu validasi. Ya, nanti bagaimana validasi saya akan jelaskan di bawah. Jadi rem ini adalah pengukuran mikrofon probe yang digunakan untuk memverifikasi respon frekuensi dari kinerja lainnya di karakteristik ABD, dan pengukuran ini memastikan bahwa ABD itu disetel dengan tepat untuk memberikan hasil yang optimal, termasuk penguatannya dan outputnya yang kita ukur yang ditentukan di telinga pengguna. Ya, jadi ini tergantung dari telinga si pemakai alatnya. Ya, itu rem. Next. Nah, verifikasi memastikan tadi ABD ini berfungsi sesuai dengan tujuan. Ya, tujuan kita adalah memberikan amplifikasi. Pertanyaannya, sudah tepatkah amplifikasinya? Sudah cukup atau belum amplifikasinya? Bukti memang menunjukkan bahwa penyesuaian ketika target preskriptif akan menghasilkan pendengaran yang lebih nyaman dan secara signifikan meningkatkan kualitas dan kejelasan ucapan daripada penyesuaian yang menyimpang dari target. Kita bicara menyimpang itu artinya tidak sesuai dengan target seharusnya ya. Jadi fittingannya masih kurang amplifikasinya, atau bahkan mungkin ada yang over amplifikasi. Mungkin ini nanti teman bisa baca sendiri ya. Ini saya ambil dari panduan untuk fitting dari British Audiology. Next Mas. Nah, ini contoh dari hasil pemeriksaan atau pada saat pemeriksaan remnya, dan ini menilai seberapa baik alat bantu dengar berkuat suara. Karena rem ini ada beberapa tahap ya, tidak tiba-tiba ujuk-ujuk ada rem. Rem itu ada beberapa prosedurnya. Dan kita mau tahu sebetulnya apa sih yang dilakukan si ABD ini, apakah amplifikasinya ini cukup di telinga si pasien ini. Gitu. Misalnya ada dua orang mungkin gangguannya sama, tapi ketika direm hasilnya jadi beda. Karena apa? Liangnya berbeda, jarak ke gendangnya berbeda. Ya. Next. Next. Nah, di sini ini saya pakai contoh Medrex yang kebetulan saya pakai sekarang. Jadi pemeriksaannya nanti ada real ear unaided response, kemudian real ear occluded response, dan juga baru real ear aided response. Jadi ada 3 tahap. Ini adalah contoh hasil dari real ear unaided gitu. Kalau abu-abu ini adalah hasil yang normalnya. Ini kebetulan ya si pasien ini hasilnya sekian. Ya, jadi karakteristik di liang telinganya yang diukur itu hasilnya seperti ini. Kalau kita mau tahu panduannya, sebenarnya normalnya seperti apa hasilnya? Yang abu-abu ini normalnya. Dan biasanya puncak resonansinya atau amplifikasinya itu muncul di antara 2000 sampai 4000. Nah, ini yang dilema ya kalau yang kerja di hearing center mungkin sekarang
Sebenarnya pengaturan first fit pada software fitting itu kurang tepat atau bagaimana? Ya, apakah sudah pas atau belum? Ya. Jadi first fit itu kan diambil dari rata-rata orang ya, gitu. Cuma kan mungkin dari 10 orang ada satu yang karakteristik yang telinganya beda, gitu. Nanti saya ada lihat ada contoh, ada yang gendangnya ini lurus, ada yang gendangnya ini makin ke dalam makin lebar, ada yang gendangnya mungkin makin ke dalam makin sempit. Itulah yang membuat si frame ini hasilnya akan berbeda. Namun meskipun berbeda itu tidak akan jauh dari yang tadi abu-abu, yang normalnya seperti apa ya. Jadi ini penelitian memang menunjukkan bahwa di atas ini dengan first fit, di bawah ini fittingannya dengan program setelah dilakukan rem ya, dengan verifikasi. Di sini kelihatan bahwa adanya amplifikasi yang kurang atau bahkan ada yang over. Namun jangan khawatir bahwa alat bantu dengar kan punya fitur yang dia punya MPO ya. Jadi kadang-kadang ada yang orang tua bertanya, loh berarti ini alat saya kenceng banget dong, anak saya berarti ini kalau kelebihan amplifikasi dia bisa rusak ya. Enggak gitu juga konsepnya ya. Jadi itu yang kita harus jelaskan ke orang tua. Next mas. Nah kalau ini tentang kata-kata yang benar diucapkan ketika dia menggunakan first fit dan menggunakan yang program pakai verifikasi ya, yang rem. Jadi kalau yang putih ini adalah yang first fit, ini sekitar 60-70 ya. Setelah diprogram dengan verifikasi, dia tambah banyak yang benar persentasenya. Next. Oke, lalu bagaimana pengukuran rem pada anak-anak dan pada dewasa? Jujur ketika saya magang di Jerman, bikin memang pasien yang mayoritas yang datang adalah pasien dewasa. Kalau di sana itu di Jerman pengukuran rem itu menjadi wajib karena mereka punya institusi yang itu kerjaannya mengaudit semua hearing center atau semua yang mendistribusikan atau sebagai dispenser hearing aid. Jadi kalau sampai ada pasien yang tidak mengikuti standar pemeriksaannya, step-stepnya dia akan kena tegur. Gitu. Begitu juga dengan asuransi, karena hampir semua mereka menggunakan asuransi. Jadi ABD itu mereka pasti tinggal datang, saya mau alat bantu dengar, langsung melakukan pemeriksaan. Namun ketika pada saat si hearing center ini sampai ke asuransinya, di situ tidak lengkap pemeriksaan, dia akan ditolak. Sudah otomatis dia akan ditolak. Gitu. Termasuk mereka harus lampirkan juga tuturnya bagaimana. Ya, mungkin kita belum sampai ke tahap sana ya, tapi harusnya kita pribadi bisa meningkatkan itu tadi ya, kemampuan kita dan juga tanggung jawab kita. Jadi kalau pada anak itu yang kita lakukan ada RICD. RICD ini Related Coupler to Difference. Kenapa? Karena kadang-kadang anak itu kan, karena anaknya kalau bayi pun dia belum bisa kooperatif gini-gini. Karena kita kan memasukkan tubing kecil nanti, tube kecil. Nah kalau dia goyang-goyang ini kita nggak akan dapat tuh hasilnya. Gitu. Makanya kita pakai simulatornya pakai sisi coupler. Nih, ini istilahnya ini pura-puranya telinga si anak tadi. Ya, tapi kalau anaknya sudah cukup kooperatif di atas 5 tahun, biasanya bisa direm ya nggak masalah pakai rem. Kalau dewasa jarang yang menggunakan RICD, hanya menggunakan RICD kalau si pasien ini tidak bisa duduk lama misalnya. Ada kondisi tertentu sama ya kayak kita mau tes audiometri atau tes BERA nih, kan sebenarnya BERA nggak bisa dilakukan pada orang dewasa atau dia bisa audiometri. Nah, tapi kalau orangnya baru duduk sebentar pakai headphone tiba-tiba tidur, gimana mau audiometri kan nggak bisa. Pasti kita katakan BERA. Jadi seperti itu prinsipnya. Kemudian yang membedakan nanti adalah bentuk anatomi fisik telinga tadi ya, anak dan dewasa yang berbeda. Kemudian tingkah laku ini juga, ya. Anak-anak itu kadang duduk diam aja mungkin baru berapa menit, atau dia berdiri terus jalan. Itu yang susah, makanya menggunakan RICD. Dan memang juga ada tips dan triksnya bagaimana untuk melakukan rem atau RICD pada anak. Penjelasan detail ini saya sampaikan besok pada saat workshop ya, karena kalau sambil praktek itu lebih enak ngejelasin ya, jadi ada bayangan. Next mas. Nah, equipment itu macam-macam ya, sama seperti brand juga. Ini ada salah satu
tube mikrofonnya. Next. Nah, ini tantangan melakukan rem pada anak ya. Kita harus cepat, kita harus bisa baca situasi. Karena biarpun melakukan real ear to coupler difference, tetap kita harus pertama juga ukur telinganya dulu. Nggak langsung ujung-ujung pakai coupler. Tetap harus pakai telinga karena kita mau membandingkan yang telinganya dengan yang si coupler ini. Gitu. Jadi pertama lakukan dulu real ear remnya, real ear unaided-nya, atau yang occlude-nya menggunakan ear mode atau bisa menggunakan probe tip atau ear tip biasa. Kemudian dipasang tube-nya, setelah itu running si ear measurement-nya, kemudian baru dikerjakan coupler-nya. Nanti ada kasih di atas yang ear-nya, bawahnya coupler-nya. Nah, itulah perbedaan, itulah yang akan kita pakai. Gitu. Kalau yang software fitting alat bantu dengar itu kalau sekarang sepertinya semua sudah bisa melakukan automatic rem. Ya, kalau ini yang saya jelaskan adalah manual rem. Manual rem artinya kita sendiri, kita harus buka, ada satu software yang untuk rem, satu software yang untuk fitting. Ya. Jadi kalau yang otomatis itu nanti kita hanya buka satu software fitting, kita langsung pilih di situ, kemudian kita lakukan tesnya. Atau kalaupun kita bisa manual, sudah mendapatkan hasil yang manual, disimpan di NOA. Di NOA itu misalnya ada programmer brand A, kemudian di NOA kita sudah kerjakan real ear RICD-nya misalnya atau RUR-nya, real ear unaided-nya, kita bisa copy, kita bisa transfer. Saya sudah coba kebetulan dengan kita, saya coba masukkan real ear unaided response-nya. Jadi dia akan ambil data dari NOA, dia langsung masukkan di situ. Jadi kita sudah punya tanpa melakukan yang otomatis ya. Kalau otomatis kita kerjakan menggunakan software itu. Next. Nah, yang pertama adalah yang paling penting itu posisi speaker, kemudian jarak dan posisi si pasien atau pengguna ABD-nya ya. Speaker ini kalau sudah dikalibrasi tidak boleh digeser-geser ya. Saya kadang suka lupa. Habis saya taruh kalibrasi, ngomong-ngomong main-main sampai geser, terus balikin lagi, itu nggak boleh, harus dikalibrasi lagi. Ya. Next. Nah, yang kedua adalah kita harus otoskopi dulu si telinga pasien. Kenapa? Karena kita mau melihat karakteristik si telinga dan si gedang telinga. Karena kita mau mengukur amplifikasi tanpa alat bantu dengar. Kan telinga kita tanpa alat pun sebenarnya mengamplifikasi ya. Sebenarnya dia juga sudah mengamplifikasi. Cuma tiap orang itu berbeda tergantung dari karakteristik si liangnya. Ya. Jadi kita harus lihat apakah dia ada kotoran telinga. Kalau kotoran telinga di situ blok atau menghalangi si gedang telinga, itu nggak bisa dilakukan rem. Hasilnya pasti akan melenceng dari yang tadi abu-abu itu. Pasti akan berbeda. Atau pada pasien yang memang dia punya infeksi cairan telinga tengah, jadi dia lagi ada cairan di situ, kita kerjakan pasti ada yang berbeda dari yang normal ini. Next. Oh ya, satu lagi, kenapa otoskopi? Kita jadi tahu jaraknya gendang ini seberapa sih dari luar. Karena untuk mengira-ngira kita nanti masukkannya seberapa dalam si selang ini yang cukup tipis itu. Nah, kedua, setelah kalibrasi speaker, kemudian tadi melihat telinganya, lihat telinga, sekarang kita mau mengkalibrasi probe tube mikrofonnya, ya. Ini harus di ujung probe tube ini harus diletakkan di ini mikrofonnya ya, yang bulat ini di atas mikrofonnya, tidak boleh menutup, tapi harus tepat di atasnya, ya. Lalu kita klik kalibrasi. Next. Nah, pada saat kita mengkalibrasi, kita harus melihat bahwa ini adalah targetnya. Si grafik ini, kurva ini tidak boleh terlalu jauh dari si garis yang di tengah abu ini. Kita bisa lakukan satu-satu atau kita bisa lakukan sekaligus dua. Ya, di sini referensinya, saya udah ngebut kepada referensinya ini harus lebih dari 70 desibel ya. Nggak boleh kurang. Kalau kita lagi kalibrasi speaker, kemudian dia hasilnya selalu cuma 50 desibel, 60, kita harus ulang terus. Bisa jadi yang mempengaruhi adalah jarak dari si
kalibrasi si speakernya ini dengan si Bluetooth-nya. Jadi harus agak dekatkan, baru dia dapat di 70. Jadi ada referensinya minimal 70 desibel. Next. Nah ini untuk probe guide ya. Kan tadi agak susah ya masukin probe tube ke dalam liang telinga. Jadi alat ini punya panduan. Kita cukup mengira-ngira masukkan, nanti dia akan berbunyi pada saat dia sudah mendekati si genang telinga. Ya, jarak idealnya adalah sekitar 2,9 atau 3 sampai 5 mm. Ya, next. Next. Ya tadi kalau sudah berbibit, udah bunyi begitu, berarti itu sudah pas. Jadi jangan ditarik lagi. Next mas. Next. Nah ada juga kalau mau manual, misalnya ini udah dipasang. Kemudian kita mau kerjakan setelah real ear unaided, kita mau kerjakan outlook. Outlook itu kan harus ditutup dengan earphone ya. Kita harus pasang earphone, tapi selangnya harus tetap di dalam. Nah gimana caranya nih mbak supaya selang ini tuh nggak pindah-pindah lokasinya? Kita pakai manualnya dengan menandai yang hitam ini. Jadi ada titik hitam, kita bisa geser-geser. Ada panduannya untuk anak-anak 20 sampai 25 mm, 28 mm, dewasa perempuan, dewasa laki-laki 30 mm. Jadi biasanya kita akan pindahkan si hitam itu di sebelah sini. Jadi kalau sampai dia keluar atau ke dalam kita tahu loh hitamnya kok hilang, udah pindah ke terlalu jauh, kita harus keluarin lagi. Atau misalnya hitamnya tadi di sini, kok sekarang dia ke depan, berarti ini agak loose, jadi dia menjauh ya dari benang telinga. Kita agak masukkan lagi sampai si hitamnya ini ada di sini, di pinggir terabus. Next. Nah yang pertama dikerjakan adalah real ear unaided respon, jadi hanya probe tube-nya saja tanpa earbud, tanpa ABD. Next. Nah jadi seperti ini ya. Ini tube-nya tadi. Next. Nah kalau real ear output response itu dengan kita memberikan atau menutup si liang telinga ini. Kita mau lihat, tadi kan tanpa, sekarang kalau dengan ditutup, fokusnya seberapa? Atau dia responnya itu seberapa? Next. Nah, kemudian setelah dapat real ear unaided, dapat real ear output response, kita baru mengukur si real ear unaided response. Ini harus diperhatikan, pada saat mengukur real ear unaided response, itu kan berarti menggunakan alat bantu dengar. Kita harus setting dulu, kita harus pilih ABD-nya tipe modelnya apa, BPE kah, RIC kah. Jadi di software itu akan ada pilihan tipe ABD-nya apa, apakah linear non-linear, kemudian apakah dia menggunakan earmode atau menggunakan ada receiver, open fit atau ya close fit. Jadi kita harus pilih spesifikasinya, bahkan dengan formulanya. Jangan lupa. Jangan sampai kita lupa ganti formula pada saat kan ini anak misalnya ya, anak pakai DSL. Terus pada saat kita mau ukur real ear-nya, kita harus ganti dulu DSL. Jadi harus sama dengan fitting formula yang teman-teman pakai di alat bantu dengar tersebut. Oke? Next. Nah, setelah itu kita akan ukur. Yang pertama biasanya dimulai dengan input stimulus 65 desibel, kemudian 50, baru terakhir 80 desibel. Ini adalah contoh hasil dari real ear unaided response-nya di 60, di 50, di 80. Ini adalah audiogramnya, ini adalah UCL. Jangan lupa untuk mengerjakan yang ini dia perlu modal untuk menghitung modalnya apa, audiometri, audiogram. Modal kedua adalah UCL. Wajib, UCL itu harus dikerjakan untuk pengukuran real ear measurement. Nah kemudian kalau tadi kan upload hanya earphone saja, ABD-nya dimatikan ya. Nah kalau sekarang ABD-nya kita nyalakan. Kita nyalakan nanti kita start di 65, selesai kita start di 50, kemudian kita start di 80. Nanti keluar semua. Next. Nah ini contoh-contohnya aja. Ini kalau ini audiogram yang bawah, kemudian yang hijau ini adalah yang ini 60-an ya. Ya, 60-an. Kemudian yang ungu ini adalah real ear unaided-nya. Kalau dilihat di sini berarti artinya apa? Frekuensi rendahnya over amplifikasi, frekuensi tingginya dia kurang amplifikasinya. Ya.
Jadi kalau kita udah lihat begini, kita bisa buka software fittingnya. Kita langsung adjust. Oh, dia ternyata kelebihan di sini. Saya kurangin. Harus lihat bener ya. Ini frekuensinya berapa yang melebihi, yang kurang di berapa. Nanti kita adjust. Terus kita tes lagi. Ya, jadi back antara fitting dan juga rem. Next. Nah, tadi lumayan kok ya lihat gambarnya. Saya biasanya kalau udah beberapa kali kerjakan, saya akan hapus yang jelek-jelek. Sama kayak kita kerjain Bera ya, yang udah nggak begitu bagus kita hapus. Mana yang kita pakai, gitu. Yang terbaru biasanya kita pakai. Next. Nah, ini adalah speech mapping. Ya, jadi setelah rem dikerjakan, kita juga bisa melakukan speech mapping atau live speech mapping. Kita mau tahu secara real, secara live, kalau alat saya nyalakan, saya ngomong atau ada stimulus yang kita nyalakan, itu kan nanti akan bergerak ya, karena kan menyesuaikan dari besar kecilnya input suara yang masuk ke dalam ABD. Kemudian dia akan mengcapture. Kita bisa pilih mana yang mau rata-rata atau mau paling tinggi yang di capture. Kita bisa pilih. Kalau kita pilih yang paling tinggi yang akan kita capture, nanti ketika kita ngomong atau ada speaker dengan suara ini dikeluarkan, dia akan naik turun kan. Nanti dia akan mengcapture paling tinggi itu dia di mana. Seperti ini. Ya. Tingginya kalau di setengah sini ada loudness, berarti ini live speech mapping. Ya. Bedanya di situ. Next. Nah, terus selesai dong, udah selesai rem. Belum juga. Validasinya gimana? Jangan salah. Jangan dipikir setelah rem orang happy. No. Karena pasti ada sensasi yang dia rasakan. Kan kita ngukur rem itu hanya sampai ke telinga saja. Kita tidak bicara persepsi sampai ke otak, ya. Ada orang yang suka suaranya kencang, ada orang yang suka saya nggak suka, saya maunya pelan aja. Ada yang seperti itu, sensitivitasnya berbeda. Makanya kita kerjakan namanya validasi atau dengan menanyakan ke pasien bagaimana yang dirasakan, apa suaranya cukup, terlalu keras, apakah suara terlalu tajam atau bagaimana. Tetap kita harus tanyakan itu.